Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel aku, Rosi Fatimah. Teman-teman, kali ini aku membuat video membuat donat yang versi simpelnya, yang ekonomis. Teman-teman pasti bisa membuatnya. Yuk disimak videonya. Pertama-tama seperti biasa kita menyiapkan bahan pertama ya teman-teman. Ada tepung terigu, singkong yang udah dikukus dan dihaluskan, ada SP 1 sendok teh, gula pasir dan air. Cukup itu aja bahan pertamanya. Kita masukkan semuanya ke dalam bowl. Nah, airnya nanti nggak usah semua dulu ya teman-teman. 300 ml itu kita kasih sedikit demi sedikit dulu. Jadi kalau adonannya sudah terasa cukup airnya, nggak usah semua, nggak apa-apa. Jadi tergantung dengan singkongnya ya teman-teman. Nah, ini pakai SP 1 sendok teh dan air gitu. Karena kadang di desa itu cari bread improper itu, cari pelembut itu susah. Cuma ada SP dan baking powder gitu teman-teman. Jadi akunya pakai SP dan tanpa telur juga. Ini donatnya empuk sampai 3 hari loh teman-teman. Jadi bisa buat ide jualan 1.000-an. Nah, murah meriah kan. Nah, ini adonannya agak kelembekan, tapi nggak apa-apa. Ini nanti mau kita diamkan selama 6 jam ya teman-teman. Jadi kalau untuk donat singkong itu sebaiknya jangan melebihi dari 6 jam. Karena nanti suka ada kayak gasnya gitu. Jadi cuma 6 jam aja gitu teman-teman. Jadi nanti jadinya kayak tape. Kalau singkong dibiarkan kan kayak tape kan jadinya gitu. Nah, ini kita mau diamkan selama 6 jam. Nah, setelah 6 jam kemudian, ini dia adonannya. Kita tutup dengan plastik wrap atau plastik biasa atau apalah yang ada di rumah ya teman-teman, yang penting ditutup. Nah, setelah 6 jam ini bahan-bahan selanjutnya ada margarin 60 gram atau 2 sendok makan. Kemudian ada ragi instan 9 gram dan baking powder setengah sendok teh. Nah, ini adonan yang kita diamkan tadi udah mulai kalis ya teman-teman. Jadi kita nggak ulen capek-capek, adonannya udah kalis atau dinamakan autolisis. Nah, ini tadi garamnya udah bersama singkongnya ya teman-teman, karena singkongnya tadi udah ada kerasa asinnya, jadi nggak aku kasih garam lagi. Nah, ini kita masukkan raginya sudah harus dicairkan dulu. Kita jadikan pasta supaya nanti lebih mudah meratakannya. Kalau langsung dimasukkan takutnya raginya itu nggak ngerata gitu aja sih. Nah, ini sampai raginya seperti ini lembek, sudah mencair, sudah dihaluskan, dicairkan lagi. Kita masukkan baking powdernya ke dalam bowl ya teman-teman. Ngomong sampai belepotan ya. Nah, supaya nanti gampang diuleninnya, kita pindahkan aja ke dalam meja kerja gini ya teman-teman. Setelah itu kita mau masukkan margarinnya. Nah, kita ulenin sebentar saja ya, kira-kira 5 menit lah, karena tadi adonannya itu udah kalis ya teman-teman. Ini cuma mencampurkan margarinnya aja dan ragi instannya. Nah, ini kelihatannya seperti kelembekan, diulenin terus nanti nggak kelembekan. Nah, kayak gini memang kan kita masukin margarin jadi kelihatannya lembek. Nah, ini diulenin terus, jangan takut kalau kelembekan. Kita taburin aja terigu sedikit-sedikit, maksudnya
di kemejanya atau ke tangan kita gitu aja, kita uleni terus. Jadi jangan buru-buru ngasih terigu banyak-banyak, nah gini sedikit-sedikit aja gitu ya teman-teman. Kita uleni lagi sampai kalis. Sebenarnya ini udah kalis, cuman tadi kelihatannya kelembekan aja, nggak apa-apa karena singkongnya tadi kan sudah mengalami fermentasi kayaknya gitu ya teman-teman. Jadi tambah lembek, tapi nggak apa-apa. Ini adonannya ini donatnya nanti enak, nggak mempengaruhi rasa apa-apa. Nah cuci tangan dulu ya guys, karena tadi tangannya udah belepotan. Ini udah cuci tangan lagi, udah bersih. Terus aku kasih tanganku dengan margarin atau minyak ya teman-teman. Nah kita uleni lagi pelan-pelan adonannya, cuma mau membulatkan aja ini. Nah ini udah bagus kan. Nah ini dia adonannya udah kalis. Memang adonannya nggak seperti membuat donat terigu ya teman-teman yang mulus. Ini karena donat singkong ya kelihatannya bergerindil lah, sengaja biar kerasa singkongnya gitu sih teman-teman. Bergerindil itu singkongnya ya teman-teman. Nah ini dia, jadi gini ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita bulatkan adonannya karena nanti kita mau biarkan lagi, diamkan lagi, istirahatkan lagi selama 10 menit ya teman-teman. Nah kita tutup adonannya pakai baskom boleh, pakai plastik boleh, apapun boleh, selama 10 menit. Nah udah 10 menit kita timbang-timbang donatnya seberat 40 gram. Ini nanti menjadi 36 donat ya teman-teman, setengah tepung terigu dan 300 gram singkong kukus yang sudah dihaluskan. Nah ini dia, aku rounding adonannya ya teman-teman. Jadi cerita sedikit nih teman-teman, kan di tempat aku, di desa aku pegunungan, jadi kalau mencari pelembut roti atau bread improper itu susah, harus ke kota, harus ke Karanganyar atau ke Solo. Jadi cuma batas sampai di kecamatan adanya SP dan baking powder, ya udah jadi pakainya ini aja, nggak pakai telur, ekonomis karena memang mau dijual murah-murah. Kalau mahal-mahal di desa nggak laku gitu sih teman-teman. Tapi tenang aja, ini donatnya empuk selama 3 hari sampai 4 hari masih empuk kok. Nah ini dia gitu, apalagi di frozen. Kalau di frozen bisa banget, jadi nanti digoreng lagi atau dikukus juga bisa, malah empuk ya teman-teman. Nah kalau tempatku senangnya dikukus, katanya lebih enak gitu katanya gitu. Mungkin karena minyak mahal jadi enak dikukus, mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah ini dia jadinya 36 donat, modalnya cuma 15.000. Ya minyaknya nggak aku hitung sih, karena minyak itu sama sekali nggak mengurangi loh teman-teman menggorengnya, karena donatnya itu anti menyerap minyak gitu, walaupun donat singkong. Nah ini dia, kita habiskan adonannya sambil cerita ya teman-teman. Jadi gitu kendalanya kalau buat makanan di kampung itu ya seadanya aja bahannya gitu. Dulu udah pernah buat pakai bahan SP juga teman-teman. Sekarang udah kenal bread improper, pelembut roti ya. Sekarang beli ke kota, jadi belinya itu sekalian banyak gitu. Kalau dulu ya buatnya pakai SP gitu. Nah aku coba-coba nggak pakai telur, karena telur kan lagi mahal nih sekarang. Ya ternyata enak juga, tetap empuk gitu, mantul. Nah ini dia, jadi cocok deh buat ide jualan yang ada di desa gitu. Soalnya kalau di desa itu ya itu kalau mahal-mahal nggak laku gitu. Tapi ini untungnya 100% loh teman-teman. Nah ini dia, kita rounding terus sampai adonannya habis sambil cerita ya teman-teman. Jadi aku cepetin aja tapi nggak aku
ya aku potong sedikit karena aku mau cerita sedikit tentang kesusahan mencari bahan-bahan untuk berjualan di desa gitu aja. Nah, setelah selesai kita biarkan dulu adonannya selama 30-40 menit tergantung cuaca ya teman-teman. Nah ini dia udah aku percepat videonya, ini udah 40 menit aku bolongin pakai jari aku aja gitu. Kan namanya di desa, jadi buatnya itu yang gak ribet-ribet, yang simpel-simpel aja. Nah ini jadi nggak buang adonan gitu ya teman-teman. Jadi aku bolongin pakai jari tanganku ini supaya gampang supaya nggak buang adonan gitu aja. Kan kalau pakai cetakan tengahnya itu kebuang gitu ya, nggak kebuang juga sih, tapi kalau dijual kecil-kecil juga bingung jualnya gitu. Jadi gini aja sih kalau aku, gimana kalau teman-teman, di komen ya. Nah kita tutup lagi selama 5 menit aja karena tadi kita bolongin supaya agak mengembang lagi. Nah ini aku goreng lumayan besar ya teman-teman, nggak pakai telur, nggak pakai bread improper, cuma pakai SP dan baking powder. Ini aku gorengnya udah malam ini, soalnya didiamkan dulu selama 6 jam. Terus lama juga prosesnya ya, nggak lama sih, masih disambi kemana-kemana ngerjain apa gitu ya teman-teman. Kalau orang desa ki yo ngarit, ngeladang, golek suket buat open-open sapi ngono nek wong desa, disambi nah gini ya teman-teman ya, sudah selesai kita goreng-goreng. Memang white ringnya nggak begitu tinggi karena kan nggak pakai bread improper, nggak pakai pelembut, tapi lumayan lah nih, yang penting kan empuk, enak rasanya gitu, cocok buat ide jualan di desa-desa gitu ya teman-teman. Gitu aja teman-teman video dari aku, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.